Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pelajaran komputer akuntansi, yaitu menyiapkan data awal. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Dian Rahmawati. Jadi Ibu mengajar kalian untuk belajar komputer akuntansi. Kita lanjut. Jadi materi hari ini yaitu menyiapkan data awal. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu diharapkan peserta didik yaitu kalian dapat menginstal program Mayop, terus menentukan menu untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Lanjut, menyesuaikan format tanggal dan mata uang, membuat file data baru dan mengecek informasi perusahaan. Nah, uraian materi yang akan disampaikan yaitu instalasi program Mayop, menu format tanggal dan simbol mata uang, penyesuaian format tanggal dan simbol mata uang, pembuatan file data baru, dan pengecekan informasi perusahaan. Nah, sebelumnya ini kan program pelajaran untuk kelas 2 dan untuk kelas 3 nanti, untuk kalian LSP nanti ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi program yang akan kita pakai ini yaitu Mayop. Ya, sebelumnya kita menginstal program Mayop. Ada 5 unsur penting yang saling terkait dengan sistem komputerisasi di semua bidang, termasuk di bidang akuntansi, yaitu perangkat keras atau hardware, yaitu peralatan komputer dan peralatan elektronik lainnya yang digunakan untuk otomisasi akuntansi. Kedua, perangkat lunak atau software, yaitu program komputer. Dalam hal ini adalah aplikasi komputer akuntansi. Jadi, aplikasi komputer akuntansi itu disebut juga perangkat lunak atau software. Biasanya untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan spesifikasi hardware tertentu. Lanjut, perangkat otak atau brainware, yaitu tenaga manusia yang memprogram dan mengoperasikan komputer. Nah, jadi kalian yang menggunakan Mayop itu disebut brainware karena kalian yang bekerja untuk menginput data perusahaan. Lanjut, data input dan output. Data input adalah data yang di-entry dan diproses di komputer, sedangkan output adalah data yang dihasilkan atau disebut informasi. Lanjut, peralatan komputer yang dibutuhkan untuk pengoperasian program Mayop minimal mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Ya, lihat dia harus 200 MHz Intel Pentium processor with at least 64 MB RAM, terus 200 MB of hard disk space, 16 bit color, Microsoft Windows dan Microsoft Compatible Printer, Mouse or Pointing Device. Jadi kalau mau menginstal Mayop ini dia nggak bisa pakai HP. Jadi dia wajib bisanya pakai laptop, dan untuk penyimpanannya dia nggak bisa pakai nggak bisa pakai flash disk. Dia bisa simpannya pakai hard disk. Kenapa? Karena dia isinya sangat besar. Nah, program master memiliki 4 file seperti di gambar berikut. Nah, ini. Jadi keempatnya ini dia wajib nih. Kalau kita mau menginstal dia, kalau nggak ada salah satu dari keempat ini dia nggak bisa menginstal. Berarti nanti ada error. Lanjut. Nah, langkah-langkah untuk menginstal program Mayop. Nah, pertama, double klik file setup, file complete installation, program instalasi berjalan secara otomatis. Klik ya setiap ada pertanyaan, klik finish untuk mengakhiri proses instalasi. Nah, jadi sebelumnya kita punya mentahannya yang berupa seperti ini, yang punya 4 file ini, baru kita install. Ya, cara installnya sama seperti yang lain, ya seperti ini, double klik setup. Lanjut. Nah, untuk materi berikutnya, nah tadi kan yang pertama kita menginstal program Mayop. Nah, materi berikutnya menu untuk format tanggal dan simbol mata uang. Nah, menu yang digunakan untuk menyesuaikan format tanggal dan simbol mata uang Indonesia adalah langsung dari program Windows. Nah, jadi untuk Mayop kita memakai, karena kita di Indonesia kita harus pakai rupiah. Tapi biasanya kalau di program komputer dia karena belum
di program dia kadang-kadang ada dolar, ada biasanya sih dolar ya. Jadi kita install dulu, kita buat dulu, kita ganti dulu simbol mata uangnya jadi rupiah. Nah, caranya bagaimana? Caranya start, control panel, lanjut pilih date, time, language, and regional option. Ya, dia nanti kamu nanti pilih apa? Pilih. Nah, kita contoh di sini ya, kita langsung dipraktekkan. Nah, di sini kontrol panel. Nah, ini pakai kita pencet kontrol panel. Nah, ini kita kontrol panel. Nah, ini caranya ya. Kontrol panel, nanti kita pilih yang ada jamnya nih, clock and region. Nah, habis itu kita pilih region. Region apa? Region. Nah, kita pilih di format ini pilih Indonesia. Nah, ini karena ada Indonesia kita klik OK. Terus yang date and time kita pilih juga. Nah, kita pilih Indonesia juga. Ya, jadi ini program laptop atau komputer kan beda-beda. Jadi tinggal di setting aja. Pokoknya nanti kita pilih Indonesia. Ya, kita lanjut. Nah, setelah format simbol mata uang, nah setelah buat, kita lanjut penyesuaian format tanggal dan simbol mata uang. Nah, format tanggal pada program MYOB sejak awal di format sistem Amerika yaitu month, day, dan year. Nah, itu pasti ya, month, day, dan year. Ini akan selalu keluar untuk pertanyaan yang akan ada nanti, yaitu M, D, dan year. Jadi month, bulan, day, tanggal, year, tahun. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan manakala digunakan oleh user di Indonesia karena terbiasa dengan format tanggal, bulan, tahun. Nah, jadi kalau untuk program MYOB dia bulan dulu baru tanggal. Kalau kita kan di sini tanggal dulu baru bulan kan. Ya, jadi bulan dulu tanggal baru tahun. Oleh sebab itu sebelum mengaktifkan program MYOB, nah untuk mengubah tadi yang format tanggal Indonesia menjadi simbol mata uang rupiah Indonesia. Nah, langkah-langkahnya seperti ini untuk mengubah yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Control panel date language tadi. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya pembuatan file data baru. Nah, file data baru yaitu file data akuntansi yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dientry ke dalam komputer. Nah, file ini dibuat hanya sekali, yaitu pada saat perusahaan melakukan konversi dari sistem manual ke komputer akuntansi dengan menggunakan MYOB. File ini harus diberi nama oleh user dan secara otomatis program MYOB akan memberi extension MYO. Contoh filenya read sin MYO. File ini akan digunakan selama perusahaan beroperasi. Nah, Ibu jelaskan lagi kalau untuk pembuatan MYOB dia hanya ada jangka waktu, dia hanya 30 hari. Nah, kalau lebih dari 30 hari dia tidak akan bisa dipakai, ya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembuatan data baru. Nah, kita aktifkan dulu nih program MYOB-nya. Nah, jadi aktifkan program MYOB, klik Start MYOB Accounting Plus dan double klik. Nah, kita contohkan ya. Misalkan di sini Ibu udah ada program MYOB. Bagaimana sih cara membuka program MYOB? Nah, di sini, ini bisa di desktop ini kan ini udah ada nih MYOB Accounting. Ini klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita akan keluar seperti ini. Nah, ini harus yes ya. Karena kita membuka program MYOB. Nah, akan keluarlah seperti ini. Nah, ini program MYOB. Dia ada berapa item? Dia ada 5 item, yaitu Open, Create, Explore, Watch News, dan Exit. Nah, apa sih ini? Nah, kalau kita membuat data perusahaan baru, kita harus pilih Create. Ya, kalau Open ini apa? Open itu membuka data perusahaan yang sudah kita buat. Kalau Create membuat baru data awal perusahaan. Ya, kamu perhatiin juga di buku LKS sudah ada ya. Jadi kalian tinggal amati dan kalian pahami yang ada di sini. Nah, karena baru kita pilih Create. Nah, akan seperti ini. Kita pilih apa? Kita pilih Next. Nah, akan keluar new company information. Company information ini harus diisi
ya. Untuk serial number tidak usah diisi, kosongkan saja. Nah, ini yang wajib diisi itu company name. Nah, company name wajib diisi. Kita